sekalian yang kekasih, satu hal yang bisa dikatakan mengerikan. Bisa dikatakan mengerikan, tetapi tidak mengerikan kalau kita memahaminya. Hal itu adalah Allah itu seakan-akan diam. Ya, Allah itu seakan-akan diam. Dan kalau orang menganggapnya demikian, maka akhirnya orang itu akan makin lebih atau makin cenderung tidak mempercayai Allah benar-benar aktif di dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan kehidupan yang Dia ciptakan. Nanti muncul lagi, saudaraku, sikap bahwa Allah tidak diperlukan atau tidak perlu ada. Dan akhirnya tidak percaya Allah itu ada. Jadi jangan berpikir Allah itu diam. Allah itu tidak diam, saudaraku. Allah itu aktif dalam penyelenggaraan kehidupan ini. Dan sesungguhnya hanya Dia yang kita perlukan. Dan Dia adalah Allah yang hidup, saudara. Saudara, ini sangat penting sekali untuk saudara dan saya mengerti. Yang pertama, seakan-akan Allah diam. Jangan berpikir begitu. Memang seakan-akan, tetapi sebenarnya tidak. Waktu kita berbuat kebaikan, seakan-akan Allah tidak memberi pujian. Pada waktu kita berbuat dosa, seakan-akan Tuhan tidak terganggu. Begitu, saudara. Lalu belum lagi kalau kita melihat kejahatan manusia di sekitar kita, seakan-akan Allah diam dan tidak berdaya. Belum lagi kalau ada perang yang mengakibatkan bisa ribuan-ribuan orang meninggal dunia. Ada teror dan lain-lain yang semua itu mengesankan Allah seakan-akan diam. Tapi sebenarnya tidak. Semua yang terjadi telah di-screening Allah. Ada yang diizinkan terjadi, ada yang tidak diizinkan terjadi. Ada yang dibiarkan terjadi dan juga ada yang dicegah oleh Allah, saudaraku. Jadi Dia tidak diam. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menyelenggarakan kehidupan ini dengan sangat sempurna dan sangat aktif. Aktif, sempurna dan aktif, saudara. Dia yang kita perlukan lebih dari kita memerlukan apapun dan siapapun. Yang juga sering saya mention kepada saudara. Saya mention kepada saudara berulang-ulang bahwa Allah kita butuhkan lebih dari oksigen atau udara. Kita butuhkan lebih dari darah yang mengalir di tubuh kita. Kita membutuhkan Allah lebih dari air yang kita minum yang bisa memberi kehidupan fisik atau jasmani kita. Dia segalanya bagi kita, saudara. Dia segalanya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, yang pertama kita harus selalu berurusan dengan Dia.
Kalau saudara berurusan dengan Allah atau bertekad berniat berurusan dengan Allah, ya saudara mulai memberi waktu khusus untuk berdoa dalam doa pribadi, ya. Lalu ikut doa bersama seperti saat ini, saudaraku, ya. Saudara belajar untuk berinteraksi dengan Allah. Dan selanjutnya setelah usai doa pribadi atau doa bersama seperti sekarang ini, saudara juga harus terus menghayati keberadaan Allah. Menghayati bahwa Allah itu ada. Dan kita tercengkerami oleh kesadaran bahwa Allah itu hidup, Allah itu ada. Seperti yang saya kemukakan kemarin, saudara. Ya, tercengkerami oleh kehadiran Allah. Kita menghayati bahwa Allah itu hidup. Nah, saudara, untuk itu, saudara, kita harus juga membuka telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Bukan telinga jasmani ini. Bisa Allah berbicara kepada kita secara audible. Tetapi Tuhan bisa bicara banyak di dalam batin kita karena Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita. Dan Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu adalah Roh Kudus yang aktif sekali. Aktif sekali. Kita bisa, saudara, mendengar suara Tuhan. Ya, maka tadi saya beri waktu saudara berdiam diri. Ya, ada yang berkata, Pak, bagaimana kita bisa membedakan? Ya, itu suara Tuhan atau suara pikiran kita sendiri. Bagaimana kita bisa membedakan itu suara Tuhan atau suara kita sendiri? Nah, saudaraku sekalian, ya, Anda akan bisa membedakan nanti. Saya tidak bisa mengajari secara detail, tapi kita akan tahu ini suara Tuhan. Karenanya orang harus belajar kebenaran, ya, supaya saudara memiliki kecerdasan rohani sekaligus kepekaan untuk membedakan ini suara Tuhan, ini bukan suara Tuhan. Nanti akan saudara tahu. Pasti saudara akan tahu. Aduh, saudara pasti tahu, percayalah. Saudara pasti bisa membedakan. Makanya sebenarnya dalam hidup ini, saudara, pikiran kita tidak boleh dirusak oleh film, tontonan, percakapan-percakapan yang membuat pikiran kita tidak ngeling, tidak terkoneksi dengan Allah. Kita mestinya, saudaraku, benar, ya. Mestinya kita itu hanya mengarahkan diri kepada Tuhan. Dan salah satu kiat yang sekarang saya pelajari dan saudara juga bisa mempelajari, jangan bicara kalau tidak penting. Jangan saudara bicara kalau tidak penting. Mulut kita ini jangan bicara kalau tidak penting. Jangan kumpul-kumpul dan dialog dan diskusi dan kongko-kongko dengan orang yang tidak takut akan Allah sehingga memberikan masukan yang mendistrak, yang mengganggu, yang merusak pikiran kita. Bacaan-bacaan, tontonan-tontonan juga, saudara. Jadi kita bisa mendengar suara Tuhan dalam bentuk firman, lewat buku, lewat khotbah seperti ini. Tetapi kita juga bisa mendengar suara Tuhan di dalam hati kita. Kalau orang banyak nonton film, orang banyak melihat, ya tidak semua film buruk ya saudara. Ya, ada film-film yang baik juga yang boleh ditonton. Kalau kita terlalu banyak mendengar, melihat apa yang tidak patut, itu banyak suara di dalam diri kita. Suara-suara yang dilahirkan dari berbagai input yang kita terima. Tapi kalau kita mendengar firman, mendengar khotbah, doa bersama seperti saat ini, kita akan lebih banyak mendengar atau lebih peka mendengar suara Tuhan.
Dan saudara bisa membedakan itu suara Tuhan dan bukan suara Tuhan. Allah mau berbicara terus dengan kita. Seperti seorang ibu yang ingin banyak bicara kepada anaknya. Demikian pula Bapa di surga. Seperti ayah yang mau bicara terus kepada anak-anaknya. Demikian pula Bapa di surga yang mau berbicara kepada kita, saudara. Ya, mari kita mempercayai Allah yang hidup. Dia tidak diam, dia aktif dalam pemeliharaan kehidupan ini. Baik saudaraku sekalian, saya akhiri doa bersama ini dan mengingatkan nanti ada Batak Bermazmur jam 6 sore. Ikutilah ya, mari angkat tangan saudara. Kepadamu yang mengasihi Tuhan diberkatilah saudara dengan berkat dari Elohim Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan memberkati saudara sekalian.